Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Salsabilah dengan NIM 231031087 yang akan bertindak sebagai moderator pada presentasi kali ini, yang dimana kami akan membahas mengenai pengembangan sistem monitoring akademik dan pembayaran sekolah SD Islam Terpadu Wahda Islamiyah Parepare. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, terlebih dahulu teman-teman saya akan memperkenalkan dirinya. Yang pertama ada Perkenalkan, nama saya Nabila Makasau, NIM 231031109, kelas SI 23C. Dan saya Aisyah dengan NIM 231031093, kelas SI 23C. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam materi. Nah, masuk ke latar belakang, SDIT Wahda Islamiyah Parepare masih mengelola data akademik dan keuangan secara manual menggunakan kertas. Cara ini sering menimbulkan kendala seperti kesalahan pencatatan, lambatnya proses administrasi, serta sulitnya orang tua mengakses informasi akademik anak mereka. Nah, untuk itu, mengatasi masalah tersebut, dikembangkan sistem informasi berbasis web bernama Sismop. Sistem ini dirancang untuk mempermudah guru dalam input nilai, memungkinkan orang tua memantau perkembangan anak secara real time dan membantu admin sekolah dalam mengelola pembayaran serta membuat laporan dengan lebih cepat dan akurat. Nah, selanjutnya ada tujuan dikembangkannya sistem monitoring akademik dan pembayaran sekolah. Nah, yang pertama itu ada mengganti sistem manual dengan sistem digital, yang dimana selama ini pengelolaan data akademik dan keuangan di SDIT Wahda Islamiyah Parepare masih dilakukan secara manual. Sismop hadir untuk menggantinya dengan sistem berbasis web yang lebih praktis dan modern. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan ketepatan data. Dengan sistem digital ini, pencatatan nilai siswa dan transaksi keuangan jadi lebih cepat, rapi, dan minim kesalahan. Tidak perlu lagi pencatatan berulang yang memakan waktu. Yang ketiga ada akses mudah dan real time. Nah, guru, wali murid, dan admin sekolah bisa mengakses informasi akademik maupun keuangan kapan saja dan dari mana saja. Cukup lewat laptop atau HP yang terhubung internet. Dan yang terakhir ada mendukung pemantauan dan manajemen yang lebih baik. Orang tua bisa memantau perkembangan belajar anaknya secara langsung, sementara pihak sekolah bisa mengelola pembayaran dan laporan keuangan dengan lebih transparan dan terorganisir. Nah, kemudian ada metode pengembangan sistem. Dalam membangun sistem informasi Sismop, kami menggunakan metode prototyping. Metode ini dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam merancang sistem yang sesuai kebutuhan pengguna, seperti guru, wali murid, dan admin sekolah. Prototyping memungkinkan tim pengembang untuk membuat versi awal sistem lebih cepat, mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna, lalu menyempurnakan secara bertahap. Dengan pendekatan ini, proses pengembangan menjadi lebih terarah dan hasil akhir lebih sesuai dengan ekspektasi pengguna. Selanjutnya ada tahapan prototyping yang diterapkan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan sistem. Identifikasi ini, tim melakukan observasi terhadap proses manual di sekolah seperti pencatatan nilai oleh guru, backup absensi oleh wali kelas, dan pengelolaan pembayaran oleh admin. Yang kedua, desain prototipe awal. Desain antarmuka pengguna UI yang dibuat mencakup halaman login, menu nilai raport, absensi, dan pembayaran, serta fitur laporan untuk mengunduh file PDF. Ketiga, ada pembuatan prototipe. Prototipe dibangun menggunakan Figma untuk UI UX dan Laravel serta MySQL untuk implementasi teknis. Alur sistem mengikuti flow map dan yang telah ditentukan mulai dari login hingga bentuk PDF. Keempat, ada evaluasi dan umpan balik. Pengujian dilakukan dengan melibatkan orang tua, guru, wali kelas, dan admin untuk memberikan
masukan tentang kemudahan penggunaan dan fitur sistem. Kemudian penyempurnaan prototipe berdasarkan umpan balik, dilakukan revisi alur transaksi, penambahan fitur untuk memberi masukan tentang kemudahan penggunaan dari fitur sistem. Terakhir, implementasi dan pengujian. Setelah prototipe disempurnakan, sistem dikembangkan dan diuji menggunakan black box testing untuk memastikan alur login, input data, transaksi, dan laporan berfungsi dengan baik. Nah, yang terakhir ada kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini, yaitu Sismob hadir sebagai solusi digital untuk membantu sekolah dalam mengelola nilai, absensi, dan pembayaran dengan cara yang lebih modern. Sistem ini dibangun karena metode manual yang selama ini digunakan terbukti kurang efektif dan rawan kesalahan. Dengan pendekatan prototyping yang kami pilih, kami dapat memastikan bahwa sistem ini benar-benar sesuai kebutuhan pengguna, mulai dari guru, orang tua, hingga admin sekolah. Setiap fitur yang dibangun telah melewati proses uji coba dan perbaikan. Jadi sistem ini tidak asal jadi, tapi dirancang dan disempurnakan secara bertahap. Hasil akhirnya adalah sistem informasi yang tidak cuma mempermudah pekerjaan, tapi juga dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan akses informasi untuk semua pihak di lingkungan sekolah. Demikian presentasi dari kami mengenai pengembangan sistem Sismob. Semoga apa yang kami sampaikan bisa mudah dipahami dan memberikan manfaat, baik untuk tugas ini maupun sebagai inspirasi dalam pengembangan sistem informasi lainnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.